Kabar gembira bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan karena Kementerian Agama telah mengeluarkan pedoman untuk pelaksanaan pernikahan di masa transisi menuju new normal. Akad nikah tidak lagi harus dilakukan di KUA, namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Menikah adalah cita-cita dan impian semua pasangan. Demi peristiwa sakral yang dilakukan sekali seumur hidup, setiap pasangan tentu mempersiapkan semuanya agar upacara pernikahan berlangsung dengan sempurna. Namun pandemi COVID-19 sempat membuyarkan impian sejumlah pasangan demi mencegahnya penularan virus corona. Pemerintah mengatur akad nikah hanya di KUA dan membatasi pelaksanaan resepsi pernikahan. Namun saat ini Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan baru terkait pelaksanaan akad nikah. Melalui surat edaran bertanggal 10 Juni, Kementerian Agama mengizinkan akad nikah digelar di rumah atau di gedung pertemuan dengan sejumlah syarat. Protokol kesehatan menjadi acuan utama dan bahkan memperbolehkan penghulu membatalkan prosesi bila pelaksanaan akad nikah tidak mengikuti aturan yang disyaratkan. Pelonggaran ini dalam rangka menyambut tatanan baru kehidupan alias the new normal. Langkah ini disambut pelaku bisnis penyelenggara pernikahan dengan menyiapkan sejumlah protokol kesehatan dan keamanan di resepsi pernikahan. Gabungan Perkumpulan Penyelenggara Pernikahan Indonesia telah menyiapkan protokol kesehatan dan keamanan di resepsi pernikahan. Di antaranya protokol wedding organizer, hotel, catering, dekorasi, fotografi, kartu undangan, hingga protokol MC acara. Dengan adanya protokol kesehatan dan keamanan di resepsi pernikahan diharapkan dapat memberikan kenyamanan calon pengantin dan tamu undangan untuk tidak khawatir menyelenggarakan dan menghadiri pernikahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait aturan pernikahan di era new normal, kita sudah terhubung dua narasumber kami. Ada Bapak Kamarudin Amin, Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, serta ada Ibu Dani Wigung, pemilik wedding organizer di Yogyakarta. Kita akan awali dengan Bapak Kamarudin terlebih dahulu. Selamat siang Pak Kamarudin. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamarudin, ini apa yang melatar belakangi keluarnya aturan tentang pencatatan pernikahan di masa pandemi? Ya, prinsipnya kita ingin memberikan pelayanan publik ya, pelayanan kepada masyarakat, kepada mereka yang ingin melangsungkan pernikahan, sehingga kita membuat edaran baru untuk memudahkan masyarakat kita, tetapi tetap harus aman dari COVID-19. Jadi tagline-nya itu adalah masyarakat produktif, aman COVID, dimanapun dan aktivitas apapun yang kita lakukan, termasuk pada saat kita melaksanakan akad nikah, baik di kantor KUA maupun di luar kantor KUA. Kita membuat surat edaran untuk dipastikan bahwa pelaksanaan akad nikah dijalankan, tetapi proses protokolnya tetap dijalankan dengan baik, sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitasnya, keinginannya terpenuhi, tetapi tetap aman dari COVID-19. Untuk protokol kesehatan ini menjadi harus perhatian sekali. Ini bagaimana untuk pengawasan di lapangan, Pak? Ya, jadi kami memberikan panduan kepada Kepala Kantor Urusan Agama, ya, kantor-kantor KUA kita, untuk memastikan agar protokol COVID-19 itu dijaga. Dan jika seandainya masyarakat yang ingin melangsungkan akad pernikahan tidak dapat menjaga protokol kesehatan, maka Kepala Kantor KUA berhak atau penghulu berhak untuk menunda sampai ada komitmen bersama dari mereka yang ingin melaksanakan akad nikah untuk bisa menjaga protokol COVID-nya. Bahkan juga kami menganjurkan agar para penghulu dan kantor-kantor KUA ini berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama pihak keamanan misalnya, untuk memastikan bahwa protokol ini bisa dijaga dengan baik. Sebenarnya kami optimis karena saya kira sudah ada kesadaran kolektif ya, seluruh warga bangsa kita semua. Kita tentu semua ingin sehat, kita tentu semua ingin aman dari COVID-19 ini.
sehingga komitmen bersama untuk menjaga protokol ini insya Allah dari masyarakat cukup tinggi. Terbukti pengalaman kita sebelumnya, edaran sebelumnya tidak membolehkan ada pernikahan di luar kantor. Dan ternyata protokol itu bisa dijaga dengan baik. Ya, protokol ketika berada di kantor itu bisa dijaga, bisa dipastikan dengan baik. Nah, kemudian pada saat dilaksanakan di luar kantor, maka kita berikan otoritas kepada penghulu, kepada kantor KUA untuk memastikan bahwa jika ada mereka yang punya hajat atau yang melaksanakan akad pernikahan ini ternyata tidak committed, ya, tidak mampu menjalankan protokol COVID, maka penghulu atau kantor KUA bisa membatalkan atau menunda sampai komitmen itu bisa dijaga. Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, sehingga masyarakat kita bisa menjalankan atau menunaikan hajatnya, bisa melangsungkan pernikahan di satu sisi, tapi di sisi lain kita tidak turut menyebarkan atau mendukung penyebaran COVID-19 ini. Kita semuanya aman, sehat insya Allah. Baik, Pak Kamarudin, ini aturan baru juga disebutkan akad nikah bisa berlangsung di gedung. Ini apakah ini sejalan dengan protokol kesehatan yang menghimbau untuk menjauhi keramaian dengan menjaga jarak? Ya, tentunya, pastinya. Jadi kalau dulu edaran sebelumnya pernikahan hanya boleh dilangsungkan di kantor, hanya dihadiri oleh maksimal 10 orang dan tidak boleh di luar kantor. Sekarang boleh dilaksanakan di luar kantor, tetapi syaratnya pertama tidak boleh lebih dari 30 orang, maksimal 30. Dan kalau dilaksanakan di gedung, maka maksimal kapasitas gedungnya hanya 20% saja yang dipakai. Jadi kira-kira ini semangatnya, tujuannya adalah sekali lagi untuk melindungi masyarakat kita agar tidak menularkan atau ditularkan COVID-19 ini. Intinya di situ, semangatnya di situ. Dan oleh karena itu melalui kesempatan ini sebenarnya saya juga ingin mengajak kita semua, seluruh masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan akad pernikahan ini agar sama-sama komitmen, menjaga komitmen bersama agar kita bisa semuanya bersama-sama selamat dari COVID-19 ini. Baik, tentunya aturan pelonggaran ini juga direspon positif oleh wedding organizer dan Ibu Dani, salah satu pemilik wedding organizer di Yogyakarta, bersama kami juga. Ya, Ibu Dani, ini apakah sejak diberlakukan aturan pernikahan bisa dilakukan di luar KUA, Anda sebagai pemilik WO, apakah sudah ada event perayaan pernikahan yang akan Anda tangani? Selamat siang lebih dulu Mbak Lovi, salam sehat dari Yogyakarta. Iya Mbak Lovi, sesuai arahan dari Kemenak, kami telah sempat melaksanakan acara pernikahan dengan tata aturan SOP COVID seperti yang disampaikan Pak Kamarudin tadi. Dan ini tentu akan menjadi spirit bagi kami di dunia, teman-teman yang bergerak di dunia wedding, baik itu perias, catering maupun WO, juga MC. Ini menjadi spirit kami untuk kemudian semangat, dan kami selaku wedding organizer juga menjaga agar apa yang diarahkan oleh pemerintah untuk tetap dilaksanakan dengan SOP pandemi yang ditetapkan, dan kami telah melaksanakan SOP tersebut dalam sebuah event di mana klien kami juga sangat patuh sekali, sehingga volume tamu yang diatur dalam SOP tersebut juga kami laksanakan. Dan kami menggunakan garden. Jadi ini lebih recommended lagi karena paparan sinar matahari itu juga masih bisa masuk. Kami tetap dalam suasana yang teduh karena di bawah pohon. Kemudian jarak maupun aturan saat pengantin masuk maupun keluarga juga kami patuhi. Bahkan dari kedua calon pengantin dan orang tua juga telah melaksanakan rapid test maupun swab. Jadi ada hal-hal yang saat acara akad nikah dilakukan, kadang-kadang ada situasi saat sungkeman, haru biru, harus memeluk, itu tamu sudah melihat itu sesuatu yang aman karena MC juga membantu menyampaikan bahwa Soebul Hajat dan kedua calon mempelai telah melakukan rapid test maupun swab seperti itu. Itu kami terapkan sesuai aturan. Baik, Ibu Dani, tapi apa yang pihak WO siapkan jika ada tamu undangan yang tidak patuh atau dilarang masuk atau seperti apa?
Baik, terima kasih. Sejauh ini kami juga tentu melakukan edukasi dan pendekatan. Pertama, selain dengan menyampaikan kepada Sohibul Hajat bagaimana kapasitas tamu yang harus ditepati, kemudian saat mereka tamu-tamu hadir, ya, tamu-tamu mulai datang, tentu termogan dan hand sanitizer. Begitu terdetek ternyata suhu badan tidak sesuai dengan aturan, artinya kok ini suhu badannya lebih tinggi, dengan kedekatan yang baik kami mengarahkan untuk beliau segera bisa memeriksakan diri di di rumah sakit terdekat. Biasanya kami tim dalam pelaksanaan juga ada tim dokter yang disiapkan di sana. Baik, ya, semoga memang aturan baru ini menjadi angin segar untuk dunia wedding organizer. Terakhir kepada Pak Kamarudin, ada himbauan kepada masyarakat dengan aturan baru ini bisa memaksimalkan protokol kesehatan dalam acara pernikahan tentunya, Pak. Ya, himbauan kami tentunya pertama saya berterima kasih dulu kepada Ibu Dani yang sudah melaksanakannya sesuai dengan protokol. Saya kira ini untuk kepentingan bersama, kebaikan kita bersama. Oleh karena itu kami menghimbau seluruh masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikahnya agar betul-betul menjaga, betul-betul komitmen untuk menjaga protokol COVID ini. Karena surat edaran ini akan terus kita evaluasi. Jika seandainya ternyata di lapangan masyarakat tidak bisa patuh terhadap protokol tersebut dan kemudian terbukti telah menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID, maka bisa jadi surat edaran ini akan kita tinjau dan akan kita evaluasi kembali. Oleh karena itu kerjasama dari semua pihak tentu kita harapkan bersama, ini demi untuk kebaikan kita bersama. Kami pun Kementerian Agama akan terus memberikan pelayanan terbaik, akan terus melayani masyarakat. Tetapi mohon sekali lagi kita bersama-sama bersinergi, bekerja sama untuk kita menciptakan suasana kondusif, masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Insya Allah, saya yakin kalau kita semua bersinergi, kita committed bersama-sama, maka pelayanan publik akan berjalan dengan baik, masyarakat terlayani, kita semua masyarakat aman dari COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Kamarudin dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama dan juga ada Ibu Dani, salah satu pemilik wedding organizer di Yogyakarta, sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sementara itu, sambut tatanan kenormalan baru atau new normal, sejumlah asosiasi penyelenggara pernikahan di Bekasi, Jawa Barat menggelar simulasi pesta atau resepsi pernikahan. Simulasi dilaksanakan dengan menerapkan seluruh protokol kesehatan dengan ketat. Kita akan menyambut kehadiran kedua mempelai. Kita sedang mengadakan simulasi pernikahan. Inilah simulasi resepsi pernikahan yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Protokol kesehatan ketat dijabarkan dalam setiap tahapan prosesi, mulai dari pengenaan masker, jaga jarak bagi pasangan mempelai maupun pendamping dan wali nikah, hingga jumlah tamu dan kapasitas ruangan. Antrean di meja hidangan juga diatur untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan. Simulasi ini digelar sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat terkait pelaksanaan resepsi pernikahan di masa transisi menuju kenormalan baru. Jadi alhamdulillah dalam waktu hanya beberapa hari, 4 hari kita mempersiapkan, berkoordinasi dengan semua asosiasi. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan acara ini dan dihadiri oleh Pak Wakil, dan juga ada kemarin ketemu juga sama Kapolres dan Dandim. Intinya apa? Semua mendukung untuk pelaksanaan resepsi, asalkan jangan lupa tetap yang paling pentingnya adalah kita tetap menjaga protokoler yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bekasi yang tentunya berkoordinasi dengan seluruh asosiasi pernikahan Indonesia. Diharapkan saat new normal atau masa kenormalan baru, bisnis penyelenggara pernikahan bisa kembali bangkit dari keterpurukan. Tentunya dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan tanpa mengurangi nilai sakral upacara pernikahan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan untuk membahas persiapan dan perizinan resepsi pernikahan di Bekasi, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Bekasi, ada Pak Tri Adianto. Selamat siang, Pak Tri. Selamat siang, Mbak Novi. Alhamdulillah. Baik. Bahagia, sehat hari ini. Baik, alhamdulillah. Pak Tri, ini apakah pemerintah Kota Bekasi sudah mengizinkan adanya resepsi pernikahan di gedung pertemuan? Ya,
Jadi kemarin kita sudah melakukan simulasi, ya hasil dari kita membuat konsep secara bersama protokol terkait dengan kegiatan wedding organizer, terutama yang ada di gedung-gedung. Tentunya tetap kita lebih mengutamakan terkait dengan higienis, kemudian terhadap adaptasi, itu kemudian juga ada solusi dan juga tim yang kuat di dalam rangka untuk memberikan satu informasi, juga pemahaman kepada mempelai, dan juga adalah kondisinya non-touch. Jadi kita berharap tidak ada lagi kemudian mana sentuhan-sentuhan, ya dimulai dari proses pendaftaran, kemudian nanti bersalaman, dan juga pada saat nanti mengambil makanan. Demikian, Mbak Novi. Baik, ini pertimbangannya apa Pak? Izin diberikan di tengah situasi yang belum membaik, khususnya di wilayah Bekasi. Saya kira kan ini merupakan bagian dari proses bagaimana kita menuju tatanan masyarakat produktif ya melawan COVID-19. Terutama adalah bagaimana kita membuat adaptasi terhadap kebiasaan baru. Sudah cukup panjang perjalanan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi, ya dimulai dengan pada saat kita melakukan sholat Id, ya melakukan memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bagi seluruh komponen agama yang ada di Kota Bekasi. Kemudian juga industri sudah mulai kita hidupkan, ya kemudian juga adaptasi terkait dengan simulasi dengan beberapa mal yang kemudian kita berlakukan. Dan ini adalah secara tahapan. Jadi artinya sesuatu itu tidak dibuat secara ujuk-ujuk, tetapi bertahap dan secara konsisten. Tentunya pemerintah Kota Bekasi juga mempersiapkan hal-hal kemudian kalau kondisi terjadi. Yang paling utama adalah kita mempersiapkan kesiapan tenaga medis kita dan juga sarana prasarana yang kita miliki. Ya hari ini ya Kota Bekasi memiliki hampir 116 bed yang kemudian terdiri dari 3 lantai RSUD yang sudah kita persiapkan di luar dari kita melakukan MOU dengan rumah sakit swasta. Dan tingkat penyebaran yang semakin minimal ya sekarang itu di RSUD mungkin hanya tinggal 10-12 secara berkala. Itu yang kemudian masuk, keluar, dan sebagainya. Inilah merupakan salah satu di mana kita mampu meminimasi terkait dengan penyebaran COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Tri Adianto, Wakil Wali Kota Bekasi sudah bergabung bersama kami di Hanyus Siang.